kunci dari segala manifestasi, kunci untuk magnetize so you are becoming magnetic and other people are attracted to you, itu dimulai dari dalam, dari yourself. Kamu mau hal-hal yang positif dalam hidup kamu, ucapkanlah hal-hal yang baik. Halo, ini adalah Life is Talking with Joyce and Eno. Saya Joyce dan ini adalah Eno. Saya Eno. Eno itu adalah life coach yang baru aja menyelesaikan sekolahnya ya No ya. Jadi sekarang dia sudah certified life coach. Dan aku adalah Joyce. Aku kerja di restaurant industry for like almost like 16 years. Dan aku beberapa bulan ini sedang menjalani social media. I'm a kind of like content creator for like fashion and thrifting lifestyle. Awalnya kita mau bikin podcast ini adalah aku tuh sama Eno sebenarnya nggak deket banget. Aku adalah kenal dengan sahabatnya Eno yaitu Mila. Terus ya kita kalau ketemu cuman yang hi bye aja. Cuman waktu itu kita sempet awalnya gini, Eno sebelum menyelesaikan certification-nya dia as a life coach, terus Eno posting di Instagram-nya bahwa dia menawarkan ya kayak like a little session if you want like talk one on one, and then I was kind of like okay, and then I call her and we talk, and ya di situ mulai aja timbul pembicaraan-pembicaraan yang private dan surprisingly aku langsung open up aja sama Eno gitu loh. Langsung on our first discussion, our first call itu langsung open up. Dan kita ngomongin banyak hal mengenai kehidupan, mengenai ya love life, ya mengenai macam-macam, mengenai pekerjaan. Dan setelah itu kita ada sempat ngobrol lagi ya, Nok, ya. Sempat ngobrol lagi dan dari obrolan-obrolan itu kita tuh lebih detail ngomongin mengenai of course mengenai kehidupan, balik lagi mengenai kehidupan tapi ada satu hal yang tiba-tiba kita omongin dan kita sama-sama tertarik, itu adalah manifestasi. Jadi, kita punya kayak seakan keinginan waktu kita masih kecil, waktu kita sudah dewasa, dan itu pada saat itu terwujud gitu loh. Jadi itu manifestasi kita gitu, apa yang kita inginkan itu bisa terwujud gitu. Nah, idenya tiba-tiba muncul aja kayaknya aku kebetulan senang ngobrol, senang ngomong. Terus aku bilang sama Eno, "No, kita bikin podcast yuk." And then Eno was kinda like quiet for a bit, and then I was thinking on my head like, "Aduh, ini Eno kayaknya mungkin nih apa sih nih, kenal deket banget juga enggak, tiba-tiba udah ngajakin bikin podcast," gitu kan. But a few minutes later, she just said it like, "Okay." I was like, "Okay, let's do this," gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya, No, awalnya ya, No? Iya, so jadi itu kocak banget karena first of all, aku sama Joyce emang dulu nggak deket ya, kita cuma saling tahu aja. Terus dari interaksi Mhm. kita, pelan-pelan aku mikir kok gampang banget ngobrol sama Joyce. Dan walaupun waktu itu aku yang lagi belajar life coaching, but I learn a lot from her too gitu. A lot of her knowledge, her wisdom itu tuh bener-bener menambah wawasan aku banget gitu. Dan I love talking to her. And also at that time, aku tuh ketika aku belum deket sama Joyce, aku tuh sudah memulai journey aku in my self love, self healing, spiritual journey and all that. Jadi aku sering meditasi dan suatu hari aku tuh meditasi tiba-tiba aku tergerak untuk baca sebuah buku. Tapi ini buku I had it for a long time tapi jarang aku baca. Aku buka random page gitu ya, asal aja gitu. Terus ketika aku baca ada nama Joyce keluar dan aku cuma tahu satu orang nama Joyce, which I'm not really that close with her at the time. Jadi aku bilang sama mutual friend kita, sahabat aku, kenapa ya kok namanya dia show up? Aku kok ngerasa ada something yang aku harus sampaikan ke dia.
Terus ya temen aku cuman bilang, ya oke, maybe in the future kalian bisa get connected. And funnily enough, she reached out, we have the conversation, and then all of the sudden, she asked me to do a podcast. Bengong dong aku gitu loh. Aku udah dari dulu pengen pengen share something seperti ini di social media atau di YouTube platform gitu loh untuk membantu orang untuk dalam perjalanan self healing journey mereka, dalam perjalanan manifestasi mereka. Tapi aku belum menemukan partner yang tepat gitu. Nah, tiba-tiba Joyce reach out, so I just take some time to pray for it, to meditate over it, and then baru aku bilang okay, let's do it and see how it goes. Jadi pertemuan kita juga merupakan manifestasi aku pribadi dan manifestasi Joyce pribadi, dan kita dipertemukan sama universe atau sama Tuhan gitu. That's what I believe. Iya, I believe that too. Karena ya aku sebenarnya bisa aja kan ngomong ini dengan siapa gitu yang memang aku sudah deket gitu, sudah lama gitu. Dan surprisingly, on that day, the moment that I talk with Eno, I just want to say that to her. I don't know why. And then, yeah, and then this happened. Boleh cerita sedikit, No? Ini awalnya kita kasih nama podcast kita ini Life is Talking. Kenapa kita pilih Life is Talking, No? Awalnya sih kita cuman back and forth pilih nama, and then kita ngobrolin tentang what about life is talking, karena setiap hari kan kehidupan kita memberi pesan kepada kita, kehidupan kita memberi pelajaran, kehidupan kita senantiasa berbicara gitu kepada kita gitu loh. Jadi kalau menurut, dan ini juga percakapan tentang kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ya udah kita setuju dengan judul Life is Talking, and hopefully dari percakapan kita kalian semua bisa relate ya dengan pengalaman kita dalam self journey, self healing, manifestasi, gratitude, and all that good stuff. And self-love too. And Karena itu yang paling self-love, penting. that's number one. Yes. Yes, that's number one. Ya, kita bisa mencintai orang lain, pasangan kita, orang tua kita, atau teman kita. Kenapa kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri? Why we cannot do that to ourselves? Kadang-kadang kalau dipikir-pikir kita mungkin tidak memperdulikan itu gitu loh. Karena kita terlalu banyak memfokuskan kepada orang lain, tapi justru kita nggak fokus ke diri kita sendiri. Justru makanya hal itu adalah yang mau kita bicarakan. Awalnya kalau misalnya kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita nggak bisa melakukan semuanya itu, which is yang gratitude, ya self healing, ya manifestasi itu sendiri gitu. Jadi basicnya adalah memang self love. Waktu itu juga awalnya ini juga ya No ya, ada yang salah satu post aku kalau nggak salah, kamu kayaknya tiba-tiba kayak seneng gitu. Eno tuh jarang-jarang loh like post aku. Terus tiba-tiba dia like, aku sampai, Eno kok like post aku ya gitu. Jadi, ternyata, my message got through her gitu loh, bahwa you can just wear anything that you want, yang penting tuh adalah yang di sini kamu ngerasa comfortable dengan apa yang kamu pakai gitu loh istilahnya. Itu soal kecil ya, maksudnya kayak clothing itu kan istilahnya bagian sehari-hari, memang itu necessity gitu loh, memang itu, kita perlu sehari-hari gitu, tapi itu hal kecil aja gitu loh, kalau kita nggak comfortable wearing what we're wearing gitu, di sini kita juga nggak enak gitu loh, jalan kita juga kayaknya yang, I'm not comfortable gitu, kayak gitu, itu contoh soal kecil aja gitu. Jadi, untuk yang ke depannya, untuk hal-hal yang lebih besar lagi, makanya self love itu lebih penting untuk memulai segala sesuatunya, kalau itu menurut aku. Iya, bener banget. Jadi post kamu itu waktu itu, Joyce itu, she's very creative. Like since the beginning I met her, gue udah suka dengan cara Joyce berpakaian, her fashion and everything, and the color that Thank she you. wears, the confidence that she wears. Jadi bukan bukan tentang pakaiannya aja, tapi how she feels when she was wearing that, itu tuh bener-bener terpancar gitu loh. Jadi yang aku rasa, yang aku lihat kenapa aku suka stylenya Joyce itu karena dari dalam Joyce itu mengeluarkan energi percaya diri gitu loh. Jadi ketika dia post tentang wear what you love, it really resonated with me. Sungguh kena kena ke diri aku.
Karena memang kunci dari segala manifestasi, kunci untuk magnetize so you are becoming magnetic and other people are attracted to you, itu dimulai dari dalam, dari yourself. And kalau di dalamnya gak karu-karuan, di dalamnya stress atau sedih or anything, itu akan terpancarnya juga demikian. You're not gonna attract the right people or the right circumstances in your life. Tapi kalau dari dalam kita ngerasa comfortable, dimulai dari, daripada ngikutin orang dandannya misalnya seperti ini, I'm gonna be myself and I'm gonna be comfortable with how I wanna look, no matter how weird you look. But if you feel comfortable and confident, that's like one way to choose yourself over everything else. Dan percaya deh, hari itu you're gonna have a great experience gitu deh. Itu salah satunya gitu. Dan of course untuk hal-hal lain juga ini ya, teori yang sama juga berlaku gitu. Choose yourself first. Yes, of course, itu penting banget karena yang seperti aku bilang, nggak usah jauh-jauh, kalau misalnya kayak di pesawat aja, kalau misalnya ya amit-amit gitu ya, maksudnya kalau misalnya tiba-tiba tuh pesawat agak gimana, yang perlu kita pakai safety adalah kita dulu gitu loh. Exactly. Istilahnya apa namanya, apa namanya itu kayak yang buat, Oxygen mask. pelampungnya itu tuh oxygen mask-nya tuh segala macam tuh harus kita dulu, habis itu baru anak kita atau pasangan kita atau apa. Tapi ya itu, makanya sama aja kurang lebih itu bisa kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari bahwa kita dulu, emang self dulu. Kesannya kalau dipikir mungkin egois, but it's not egois sebenarnya, karena dengan dari situ pun itu bisa terpancar juga buat orang-orang di sekitar kita juga gitu. Seperti tadi Eno bilang, bahwa kalau lo dalamnya juga lo mungkin nggak terlalu oke gitu, akan terpancar juga, akan keluar juga gitu loh. Akan affected ke orang yang surrounded you gitu, which is your coworker, your partners gitu, your kids, and your families gitu. Jadi ya itu affected banget Iya, dan itu gitu. nggak egois sih, nggak egois banget karena ketika kita mengisi diri kita sendiri dulu sampai kita full tank, ya. Imagine a glass of water. Kalau misalnya kita tinggal sedikit, and then kita maksain untuk bagi-bagi air yang tinggal sedikit ini ke orang-orang, family, teman dan lain sebagainya. What did they get? Nothing, empty. They Iya. don't really get anything, dan kita juga udah habis airnya dan kita sendiri juga haus dan akhirnya everybody kehausan gitu. But we have a full cup that overflows, kita share ke semua orang, we're full, dan semakin penuh kita semakin banyak energy and blessings that we can share to more people. Iya, itu bener banget gitu. Jadi itu, berefek ke semuanya dengan si manifestasi itu, dengan si, self healing dan juga dengan gratitude. Itu semua nanti kita akan bahas dalam episode-episode berikutnya, lebih, fokus mengenai hal-hal tersebut. Mhm. Jadi menurut Eno, menurut kamu, No, manifestasi itu sebenarnya apa sih, No? Diungkapkan dengan kata-kata yang mungkin lebih simpel gitu, karena kan orang belum tentu semuanya ngerti dengan kata manifestasi, ya mungkin ada beberapa dari kalian yang udah ngerti dari social media udah happening banget manifesting manifesting, tapi mungkin Eno bisa jelasin sedikit manifestasi itu apa sih, No? Manifestasi itu as simple as apa yang kita lihat, apa yang kita alami dan experience di luar hidup kita, dan bagaimana kita meresponnya gitu ya. Misalnya contoh kecil, misalnya saya merasa deep down inside diri saya bahwa saya ini nggak berharga, atau saya ini tidak layak untuk menjadi seseorang yang berkecukupan gitu. Walaupun of course aku bisa bilang aku kepingin punya uang banyak, tapi deep down inside kita merasa kita tidak pantas gitu ya. Yang terpancar di kehidupan luar saya adalah ya saya tidak bisa memanifestasikan kecukupan itu. Jadi manifestasi itu sebenarnya hanya translasi dari apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita gitu loh, ada apa yang di dalam diri kita. Jadi aku boleh share sedikit pengalaman aku ya
tentang Yeah. manifestasi. Jadi ada momen kira-kira 3 tahun yang lalu ketika aku tuh baru keluar dari relationship dan aku tuh merasa depressed dan aku juga merasa rendah diri, merasa diriku nggak layak untuk dicintai, merasa diri aku itu lebih rendah dari orang lain, pokoknya down banget gitu ya. Terus jadi aku kompensasinya dari perasaan tersebut gitu ya, aku jadi overwork, jadi workaholic gitu ya. Aku bekerja terlalu keras untuk orang lain gitu loh. Aku bekerja terlalu keras dan aku ngerasa aku harus mencapai sesuatu supaya aku jadi berharga, supaya aku merasa happy atau lega lagi. Tapi tiba-tiba aku jatuh sakit karena aku kerja emang brutal sekali gitu ya, 23 jam per hari. Wow. Aku jatuh sakit dan akhirnya aku memutuskan bahwa ini nggak bisa terus seperti ini gitu. Aku harus buat perubahan karena kalau bukan aku sendiri yang buat perubahan siapa lagi. Akhirnya walaupun sepertinya keputusan saya itu tidak realistis ya. Saya berhenti kerja, saya kerja di LA. Saya berhenti kerja, saya give up apartemen saya dan saya pulang ke Indonesia untuk healing gitu. Nah, padahal saya juga nggak punya duit, saya juga waktu itu sedang terlibat banyak hutang karena investasi yang salah. Saya juga pernah buat kesalahan tentu saja, gitu loh. Jadi saya benar-benar minus secara finansial, minus secara mental, minus secara spiritual. Akhirnya saya memutuskan to choose myself, to love myself. Saya akan istirahat. I'm going to rest. Kedepannya gimana? Gimana Tuhan aja lah ya gitu. Sembari berdoa, saya terus meditasi setiap hari. Dan saya pulang ke Indonesia dan lucunya ketika saya memutuskan memilih diri saya sendiri, saya taruh intention. Intention saya untuk healing, Tuhan tolong sediakan apapun yang saya perlukan supaya saya bisa sembuh gitu, secara mental, physical dan lain sebagainya. Karena saya juga gampang pingsan waktu itu, kecapean. Akhirnya pulang ke Indonesia lucu banget, semua disediakan gitu. Dimulai dari fasilitas, saya punya teman baik yang tinggal di Bali, yang kebetulan dia ketika saya datang, dia berangkat ke Amerika, jadi rumahnya itu kosong. Dan dia juga karena kebaikan hatinya kasih saya asisten supaya ada yang nganterin saya kemana-mana, siapin makan, antar jemput, apapun yang aku perlukan tuh dia sediakan. Dan juga saya tiap hari bisa berenang, bisa olahraga, bisa makan sehat, makan buah gitu. Remember, keputusan saya itu nggak realistis karena saya punya $0, even minus. Tapi karena saya memilih diri saya sendiri dulu, the universe, God, sees that, dan menyediakan apa yang saya perlukan. So, dari situ saya belajar, saya tidak perlu takut ketika saya harus memilih diri saya sendiri. Dan dari situ self-awareness mulai tumbuh. Saya mulai percaya dengan setiap langkah gitu. Saya of course hati-hati ya gitu. Saya mulai belajar untuk mendengarkan badan saya yang nanti kita juga bahas di episode berikutnya about body awareness supaya saya menjadi lebih dekat lagi dengan internal diri saya. Jadi ini physical ya. Dan saya juga harus tahu who am I spiritually. Gitu. We are a powerful being yang dimana Tuhan juga memberikan hikmah, kebijaksanaan, kekuatan dan sebagainya kepada diri kita gitu. Nah dari situ saya belajar tentang healing, releasing trauma, dan cuman dengan proses self healing semua yang saya inginkan disediakan. Bam, 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 bam. Yang tadinya hutang yang cuman bisa saya lunasin dalam 10 tahun kalau ngelihat saya nggak dapat penghasilan atau pekerjaan part-time, lunasnya baru 10 tahun. Tapi yang saya lakukan waktu itu self-healing. Saya berdoa, saya meditasi, saya
increase my body awareness, saya listen to my intuition. Itu utang yang harusnya lunas 10 tahun, lunas dalam 1,5 tahun. Disediakan. Saya balik ke Amerika, saya cari pekerjaan, tiba-tiba pilihan-pilihannya tuh datang kepada saya gitu loh. But all I did was choosing myself. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan apa yang menurut saya baik untuk diri saya, misalnya saya dapat tawaran pekerjaan tapi ternyata pekerjaan tersebut toxic atau tidak sehat, saya tolak. Walaupun mungkin semua orang bakal bilang, bego banget kamu tolak, you need money right now. No, ini company ini nggak sehat. Dan saya tahu gitu loh. Dan akhirnya nggak lama kemudian saya dikasih company yang sehat dan memenuhi semua kebutuhan saya juga gitu loh. So, always honor yourself. Listen to your body, your intuition, your gut. Katanya kan gut instinct ya. Really listen to that and do not betray yourself by doing otherwise. Gitu. Ya, itu benar banget. Aku mau sharing juga sedikit pengalaman aku, bahwa, awal-awalnya banget nih waktu aku masih kuliah ya, itu sekitar tahun 95 ya, tahun 95, itu berarti kan udah sekitar hampir 30 tahun yang lalu ya gitu. Iya dulu nggak ngerti gitu loh, cuman waktu itu sempet bahas ini sama Eno pas kita lagi ngobrol gitu, aku lagi di mikrolet, aku anak kuliahan yang belum punya pekerjaan dan at that time kondisi ekonomi keluarga juga lagi kurang oke gitu. Dan aku tiba-tiba ngebayangin pengen punya cellphone. Waktu itu sih lagi happening banget tuh cellphone Nokia tuh waktu itu. Terus aku yang imagining gitu kan, aku bilang, "Aduh enak banget ya, kayaknya aku pengen pengen punya banget nih, pengen punya cellphone," gitu. And kayaknya nggak terlalu beberapa lama gitu, setelah itu tuh tiba-tiba papiku tuh kasih aku handphone Nokia yang baru gitu loh. Aku yang kaget gitu, yang karena secara secara pikir secara ini kayaknya nggak mungkin banget gitu loh beli handphone at that time gitu loh, apalagi handphone baru ya, dulu handphone kan ya sekarang sih mahal juga gitu, apalagi dulu awal-awal baru keluar dan itu mahal gitu. Jadi aku yang, "Oh my God," itu Nokia, aku inget banget warnanya yang kalau nggak salah either either pink atau ungu gitu. Aku inget banget yang Nokia yang panjang gitu doang tuh, yang belum dilipat-lipat, masih yang panjang banget. Jadi aku kayaknya nginget itu, terus aku sharing ini sama Eno, "No, itu termasuk manifestasi juga ya, No?" "Iya, kamu manifestasiin itu dalam alam bawah sadar kamu tuh pengen handphone," gitu loh, dan ternyata itu terwujud gitu. Dan, ya itu sih contoh yang lucu aja gitu, which is yang 30 tahun yang lalu aku juga masih belum tahu apa-apa, nggak ngerti apa itu manifesting gitu, apa itu nggak ngerti apa-apa gitu, cuman my subconscious mind ya gitu ya, no ya, kayaknya itu yang tiba-tiba kayaknya yang pengen barang itu barang ya, itu sesuatu barang. Sama yang tadi kayak Eno ngomongin, Eno pengen, hidup Eno jadi lebih baik, jadi lebih teratur, tapi dan itu benar-benar terwujud gitu. Dengan apa? Dengan Etno being let go all the toxic that she has inside of her body yang memang bukan secara toxic ilmiah, ini ya, maksudnya kayak kimia gitu, tapi maksudnya kayak yang you're releasing your toxic, like you're letting go your maybe there was like grudges, maybe there was like a lot of hurt, a lot of sadness gitu. Jadi dikeluarin semua sama Eno dan ternyata ditunjukkanlah, dibukalah jalan-jalan itu. Dan actually it also bener, iya. Dan itu sebenarnya juga terjadi juga sama aku ya, No, ya, beberapa, tahun lalu I lost my job, itu sekitar bulan September 2024. I already work in this restaurant, as a manager for like the past 7 years, tapi sebelumnya tuh totalnya aku kerja di restoran itu tuh sudah 16 tahun. Itu kalau dipikir-pikir secara ini, itu adalah my first job ever gitu selama datang ke Amerika. Tiba-tiba aja itu nggak yang tiba-tiba tuh restoran tutup gitu loh ya, karena satu dan lain hal ekonomi juga berpengaruh. Nah setelah selesai itu pekerjaan, aku yang kayak, apa ya, aku mau ngerjain apa ya gitu, aku kayaknya pengen doing something different gitu loh. Jadi, at that time aku mikir-mikir ngapain ya gitu. Tawaran pekerjaan alhamdulillah ada, waktu itu sempet kayak dua dua tawaran pekerjaan dengan bayaran yang juga actually sebenarnya lebih besar dibandingin yang sebelumnya aku dapat gitu. Cuman for some reason, I said no to that. Pokoknya aku kasih kayak term and condition yang aku mau, tapi itu tidak mereka yang nggak nelfon balik gitu. Pas aku telepon balik,
"Oh sorry, term and condition kamu nggak sesuai dengan apa, company kita," gitu. "Oh oke, ya udah," gitu. Aku yang kayak, "Oh oke, that's fine," gitu. Terus aku mikir lagi, "Oke apa ya, mau ngapain ya mau ngapain ya mau ngapain," gitu. Terus, kalau misalnya Joyce yang dulu gitu, maksudnya yang kayak di Jakarta, begitu sudah selesai kerja dari company A gitu, pasti yang ada, oh ya udah lo langsung apply lagi dong kerjaan yang baru lagi gitu, apalagi nih what's next gitu loh, I already know what to do gitu loh. Begitu aja terus seterusnya gitu, nggak tahu kenapa at that time aku yang kayak, I wanna do something different, tapi aku nggak ngerti waktu itu apa gitu. Dan akhirnya tiba-tiba aku kepikiran yang, "Kenapa aku nggak bikin social media ya?" Gitu istilahnya. Terus udah gitu, akhirnya aku bikin social media ini. Memang pakai nama aku Joyce, namaku Joyce Regina, cuman di social media aku pakai, my husband's last name, jadi Joyce Marta Dinata, which is yang dengan account-nya tuh lebih ke arah keep finding treasure, jadi, lebih ke arah ngomongin fashion, lebih, how to style, dengan istilahnya budget yang tidak terlalu besar. Dan lucunya aku juga baru ngobrol sama Eno, beberapa minggu yang lalu setelah dipikir-pikir, aku dulu itu kayaknya beberapa tahun yang lalu gitu, aku sempat ngomong sama suami aku gitu loh, "Beb, kayaknya aku pengen deh bikin social media," tapi waktu itu aku bukan mikirnya bukan thrifting gitu loh, tapi aku pengen deh bikin social media how to style tapi in a budget gitu loh, on a budget, cuman aku nggak ngerti apa konsepnya atau apa gimana gitu. Nah, pas yang kemarin itu tiba-tiba aja, makanya aku pilih nama Keep Finding Treasure karena, dengan thrifting itu kan kita menemukan treasure-treasure yang memang yang orang yang mungkin belum tentu akan dapat gitu loh, jadi barangnya akan beda gitu. Jadi, lucunya pas setelah aku pikir balik lagi flashback, I already manifested that one like long time ago, but, the time and the place was just never right gitu loh, dan tiba-tiba pas kebetulan ya I lost my job, of course that wasn't a fun moment gitu, tapi, mungkin memang aku diberikan kesempatan untuk memulai si social media ini and then I finally did. Dan, sahabat aku ada bilang, "If you don't try it, then you wouldn't know." So that's why I follow her advice, and then aku bilang, "Okay, I wanna do this and I'm trying this." Jadi ya udah, sekarang ya bukannya aku langsung udah, semua pasti butuh proses gitu. Jadi istilahnya, and I am to be honest, I'm proud of myself too gitu loh, karena ada sahabat aku ini nih yang di depan sini nih, yang lagi ngomong sama aku sekarang ini, aku selalu bilang, "Aku tapi belum menghasilkan uang, No." But look, you create something. You always doing something, and then you already make something. So don't say that you're not doing anything. You are doing something. Sama suamiku juga ngomong gitu. Jadi aku percaya banget memang apa yang kita manifestasikan itu bisa terwujud. Tapi ya itu bukan hanya dengan diem aja nggak ngapa-ngapain ya No ya, tetap aja gitu. Kita memohon, kita meminta juga, tapi kita juga berusaha untuk mewujudkan hal itu. Gitu loh, dan di mana momennya yang tepat, saat yang tepat, ya saat ini gitu, dan itu terwujud. Itu sih pengalaman aku, gitu. Iya, jadi, kontennya Joyce tuh keren banget, so follow her, Joyce Marta Dinata, Oh, ya. thank you thank you. Aku tuh paling kagum sama orang-orang yang mengejar mimpinya. Jadi emang kenapa aku pilih jadi life coach karena itu my passion. Aku tuh seneng banget nyemangatin orang gitu loh. Dari sebelum Joyce belum share tentang dia mau bikin social media mengenai thrifting or like affordable fashion, aku udah ngeliat that's her gitu. Aku ngomong ke temanku, before I express it to her directly in person, aku udah bilang ke teman aku, I like her style. Kenapa dia nggak bikin konten sih gitu loh. So tanpa kita sadari sebenarnya ide apa yang keluar dari pikiran kita itu sudah tersedia di universe, you know. Makanya hati-hati with what you say gitu. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan karena our word is our one gitu loh. Ketika kita berkata, aku kepingin bikin social media, wait and see. Jalannya akan terbuka, terserah kalian mau follow atau enggak kan ya, gitu. Aku kepingin
jadi kaya, wait and see, there will be opportunity. Asal kita aware dengan paying attention ya, dengan everything around us gitu loh. Be present. Tanpa being present, kita nggak akan pick up itu clue-clue, hint-hint dari Tuhan. Ini loh jalannya sebenarnya, ini loh jalannya. Kita jadinya buta aja gitu jalan ke depan karena kita senantiasa di pikiran kita. We're not in touch with our heart, we're not in touch with our body. Gitu. Dan if we want to manifest bad thing, if every day kita bilang, duh hidup saya susah banget, emang kayaknya untuk jadi sukses tuh bukan jalan saya sial terus, atau kayaknya hidup saya nggak happy, dan kalau itu terus yang kita ucapkan, then go ahead, wait and see what's gonna manifest in your life. Jadi essentially manifestation itu aja. What we feel inside, apa yang kita perkatakan, dan kalau kita aware enough, kita bisa connect the dot gitu. Oh iya ya, dulu kan I was planning this, and then kesempatan ini datang, and then ini datang gitu. So it's amazing gitu. Makanya aku senang banget ngobrol sama Jones karena kita punya similar experience, dan on the same time nggak semua orang open dengan percakapan ini ya gitu loh. I understand that this is something that is a little different, walaupun aku udah mulai lihat sih di Indonesia banyak yang membicarakan tentang manifestasi, self healing, and gratitude and all that. Tapi we want to contribute our sisi kita. Maybe ada yang bisa relate sama kita, dan kita bisa maju sama-sama gitu in like creating our life. Iya, karena awal tujuannya kita mau bikin podcast ini adalah memang makanya kita bilang life is talking, karena emang kita ngomongin kehidupan sehari-hari gitu loh, yang memang everybody tuh could relate, karena mungkin mungkin awal-awalnya kamu juga mungkin nggak gitu perhatiin apa yang terjadi gitu, tapi mungkin setelah dengan pembicaraan kita, hopefully gitu ya, kamu ada something yang mungkin tiba-tiba on your back mind gitu, "Oh iya ya, dulu tuh gue sebenarnya maunya begini ya," gitu, dan itu terjadi gitu loh. Jadi emang benar, be careful of what you said gitu, karena kalau di Islam itu, mudah-mudahan aku nggak salah ya gitu, jadi dibilang ucapan itu adalah doa. Jadi apapun yang kamu ucapkan, sebenarnya mestinya sih yang baik ya gitu, karena, kalau misalnya kayak orang dulu bilang tuh, mungkin orang dulu bilang belum tahu tuh yang namanya manifestasi. Kalau orang dulu sih bilangnya kayak positive thinking gitu loh, lo berpikir positif gitu loh. Makanya nanti yang akan terjadi adalah hal-hal yang positif di dalam hidup kalian, dan itu aku percaya banget gitu. Jadi, ya aku juga kemarin sempat lihat kayak di social media, itu dia bilang misalnya hari ini tiba-tiba kopi tumpah gitu ya ke baju dia gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, "Oh, this is one of those days. If you saying that," katanya, ya udah hal-hal yang kayak begitu lagi yang akan terjadi. Nanti tiba-tiba, gelasnya lah pecah ke bawah, nanti tiba-tiba apa gitu. Tapi kalau misalnya kamu anggap bercanda, ya udahlah gitu. Mungkin harus beli baju baru atau whatever lah gitu, maksudnya dibikin bercanda, tapi ya udah akhirnya ke jalannya insya Allah yang ke depannya tuh akan lebih lebih dimudahkan lagi gitu loh istilahnya, nggak hal-hal yang kayak tadi tuh nggak akan terjadi lagi gitu loh. Jadi ya emang ucapan itu adalah, ya itu, kayak Eno Doa. bilang tadi apa No, you're one gitu loh. Jadi ya Iya. emang harus kamu mau hal-hal yang positif dalam hidup kamu, ucapkanlah hal-hal yang baik. Iya. Kemarin Eno sempat ngajarin aku, dengan kata-kata gini ya, No, "It must be nice," gitu loh. It must be nice kalau misalnya, one day kita tinggal di rumah yang, 4 kamar, 3 bedroom 2 bathroom, ya kan, dengan yang big yard or front yard or backyard gitu loh. Jadi, ya udah, ada sih No, satu manifestasi di dalam aku yang aku tetap udah manifestasikan dari dulu, cuman ya nanti aja kita omonginnya ya, jangan sekarang. Iya. Dan ada couple of things that I want to follow dari yang apa kamu bilang tadi. Ketika we're having a little incident, di dalam hidup kan ada aja ya incidentnya, ada aja kejadian yang gak enak juga. Cuman ketika
kita, misalnya kopi tumpah atau even like big things, car accident or something. Instead of, eee, mengeluh, bukan mengeluh ya, kayak meng bilang sama Tuhan, "Kenapa sih kok hidup aku gini, sial amat," atau enggak, "Kenapa malah jadi marah-marah," we go to negative energy, we go to the acceptance. Oke, kopi tumpah, oh well, baju aku basah, oh well, ya udah, next. Terus sekarang mau ngapain? Ya udah bersihin aja, gitu loh. Acceptance. Kita menerima apa yang terjadi di dalam hidup kita, itu tuh salah satu langkah pertama. Nah, setelah kita bisa nerima, oke, well, sudah terjadi. What's next? Kita tinggal, lanjutkan hari kita. I want the day to get better. Have that intention. Apa mungkin ini kopi tumpah remind me to be aware of something? Mungkin aku harus lebih present dari tadi, like harusnya ngerjain apa, but my mind is making coffee yang kayak gitu, nggak present gitu. Oh, mungkin it's just a reminder for me to be present gitu loh. Gitu, dan acceptance. Terus yang kedua yang tentang it would be nice if, itu bukan sekedar ngomong doang tanpa dirasa gitu. Oh, it would be nice. Jadi aku waktu itu share sama Joyce, it would karena Joyce lagi ke Hawaii sama teman-teman, I was like kind of like sirik gitu ya. And I was broke. I can't go to Hawaii. So, aku cuman kayak, oh, it would be nice kalau aku juga bisa ke Hawaii. Tapi in my mind, in my heart, aku tuh ngerasain hawanya Hawaii. Kalau aku lagi di pantai, duh enak banget. It would be nice ya. Udah, that's it. Then I forgot about it. And then a couple of months later, bos aku yang sekarang ini bilang, lo mau vacation kemana? Why don't you go to Hawaii? I'm like, what? Gue baru di hire like 4 months ago. And then you wanna send me to Hawaii? Like, I have no money loh, gitu loh. So it's a gift from the universe. Thankfully, aku juga, like grateful karena Tuhan senantiasa mengingatkan aku, okay, go back to gratitude, go back to acceptance. Then when I did, here, you wanna go to Hawaii? Go to Hawaii. I love you. God says that, so to me, so yeah, itu. Jadi like that's just like in response to what you said gitu loh. Jadi ya seneng aja gitu hari-hari aku sama Joyce. This is what we talk about like on a daily basis and how we realize actually kita sudah manifest so much things in our life yang kita pengen, kalian juga bisa achieve gitu atau capai. Iya. Iya, dan waktu itu, semua trip itu paid expenses ya, No, ya? All paid. Bukan hanya cuman Everything tiket pesawat aja, everything. You didn't even spend a penny. Oh, you said except you food. just spend like for food. Ya, Yeah. oh, ya udahlah ya, food maksudnya. And then we all know, dan asal kalian tahu aja trip to Hawaii itu mahal ya, bukan maksudnya cuman yang murah gitu. Tiket pesawatnya aja kadang-kadang bisa kayak $600 per person gitu loh, dan itu belum termasuk hotel, belum termasuk, taksi, ya, dan belum termasuk car rental gitu. Dan waktu itu Eno cerita even taksinya pun paid ya, No, ya, istilahnya ya. Jadi memang benar-benar kamu keluar tuh cuman yang untuk makan. Itu kan amazing banget, gimana coba? Iya, dan Gitu. tiketnya Jadi bukan tiket aku sendiri. Me and my partner, the person who went with me juga dibayarin gitu loh. So yeah. wow. And we're not in a place, aku sama Joyce itu tidak di tempat dimana kita mau menyombongkan diri ya. But we're just so excited to share with you that we have experienced like miracles. Then if if we can share what we learn and you can build that belief, that faith gitu loh, iman kamu kepada yang di atas, iman kamu kepada dirimu sendiri, you can achieve what you want gitu. So it comes from our excitement to just share with you our experience, and kalau ada pertanyaan atau apa, send it to us, mungkin kita bisa bahas di episode berikutnya. So yeah, it's not about showing off, but No, it's yeah, not. No, that's not what I meant to be. Itu yeah, cuman maksudnya bahwa apapun hal yang memang kamu ucapkan gitu loh, itu bisa terwujud
gitu loh. Ya entah datang dari mana gitu, ya seperti tadi Eno bilang acceptance dan, apa ya, kayak tadi yang kopi tumpah itu gitu, terus ya, oh ya udah deh gitu loh. Dan nanti insya Allah yang hari itu tuh akan berjalan dengan lancar gitu loh, bukan nggak akan kalau kamu bilangnya, "Aduh ini banget sih," kayak apa sih, SIAL banget sih gitu istilahnya, terus nanti yang berikutnya adalah ya nanti ada aja apalagi gitu loh. Jadi makanya kita mau mencoba kasih tahu ke kalian-kalian, bahwa aku dan Eno pun juga bukan expert in this thing. Mungkin Eno sudah belajar gitu ya, tapi, kalau aku lebih ke arah pengalaman pribadi aja sehari-hari gitu yang sudah aku alamin selama kayak 48 tahun ini gitu loh. Jadi, we're not an expert gitu, tapi kita berusaha untuk mau kasih tahu juga bahwa kalau misalnya kita juga bisa mencapai apa yang kita manifestasikan, kenapa kalian juga enggak gitu loh? Kenapa Exactly. kalian tidak mencoba untuk belajar untuk, oh, eee, be present. Karena aku juga kemarin sempat baca, kadang-kadang kita suka lupa juga bahwa kita tuh, eee, itu hal ini aku juga lagi belajar juga sebenarnya. Jadi kayak we're still thinking about the past, we are thinking about the future gitu. Nah, the future penting, perlu gitu bahwa, misalnya kamu bercita-cita kamu misalnya mau punya kaya lah, of course lah kamu harus manifestasikan itu gitu. Kamu mau kaya, kamu mau pintar, atau kamu mau berhasil, atau kamu mau mencapai apapun yang kamu pengen, dalam hidup kamu itu. Nah, cuman kadang-kadang kita masih inget pas kita masa-masa lalu kita yang lama gitu. Nah, makanya itu dibilang adalah kita harus present. Jadi saat ini, ya udah yang dulu yang udah terjadi ya sudah gitu. Karena kalau kita masih ingat yang lama, kita jadi nge-hold grudges, itu juga sebenarnya yang akan menghalangi kita mencapai apa yang kita, pengenkan, apa yang kita inginkan. Ya, ya? Iya, Itu kan iya. maksudnya satu hal yang tadi kamu bilang juga let go gitu loh, apa namanya, maafkan orang-orang yang memang mungkin dulu pernah menyakiti atau apa segala macam gitu, istilahnya jadi ya kita jadi insya Allah ke depannya tuh akan lebih terbuka aja semuanya, gitu. Ya, aku setuju. Jadi forgiveness itu penting banget ya untuk nggak nggak cuman untuk manifestasi, juga untuk ketenangan hidup kita juga. Jadi istilahnya kalau kita punya box gitu ya, box mainan, kita terus pengen punya mainan baru gitu. Aku pengen Lego baru, tapi kita masih holding on this old toys yang sebenarnya udah nggak ngajarin kita apa-apa gitu. Ya udah itu Lego baru nggak akan bisa diisi di box kita karena box kita penuh dengan sampah. Dan we keep holding on, kita pikirin terus si ini ngeginiin gue dan ini dan itu gitu. Misalnya kita mau memanifestasikan pasangan yang baik, yang sehat, yang sayang sama kita. Tapi kita masih ulang-ulang terus cerita pasangan gue yang lama melakukan ini dan nggak cuma itu, segala trauma yang kita alami juga tidak kita proses, tidak kita rilis perasaan-perasaan sedih, perasaan-perasaan kepahitan dan lain sebagainya itu tidak kita lepaskan gitu ya. Orang yang sebenarnya sudah Tuhan siapin itu gimana mau masuk ke dalam kehidupan kita. Orang yang lama masih kita peluk erat-erat gitu ya. So Mhm. yeah, letting go, forgiveness itu sungguh-sungguh kunci utama untuk kita memulai hidup kita yang baru, starting our new life gitu. So dan juga untuk masa depan nih misalnya nih ya, kita mau memanifestasikan bisnis baru misalnya gitu. Tapi kita terlalu sibuk di kepala kita. Gimana ya bisnis barunya harus A, harus B, harus C, tapi aku takut gini-gini gitu. Hidup kita dipenuhi dengan ketakutan untuk memulai sesuatu. Dan akhirnya kita bereaksi dari ketakutan tersebut. Yang tadinya mau memulai bisnis baru jadi nggak ah takut, mulai aja nggak berani. Nah itu tuh semua kan internal gitu ya. Rasa takut itu kan internal.
Jadi kita harus mulai untuk mengetahui pattern apa sih yang ada di dalam diri kita, apakah pattern ketakutan, apakah pattern low self worth, apakah pattern aku merasa tidak berharga, apakah itu abandonment trauma, apakah itu uh, neglect trauma gitu, or abusive trauma dan lain sebagainya gitu loh. Itu harus kita mulai pelajari, kita mulai masuk ke dalam diri kita sendiri untuk mempelajari how to do it. We'll talk about it another day. It's like another specific topic yang sangat luas ya gitu. Cuman Yeah. ya itu tadi, mau mulai bisnis nggak jadi maju karena kita keep thinking. Sementara tiba-tiba nih, misalnya nih, your friend lewat, "Hai No, apa kabar?" Baik, but I'm like not present with that person. Iya, gue nih lagi, misalnya aku mau buka bisnis clothing. Iya nih, aku nih lagi bisnis nih mau jual beli celana dan lain sebagainya. Tapi aku lagi di kepala aku clothing, mikirin aja gitu, nggak dengerin. Ya udah, that opportunity pass me by gitu loh. Padahal mungkin dia dikirim sama Tuhan, hey katanya lo mau bisnis clothing, ini ada yang bisnis celana, emang not necessarily exactly like what you want, but that's a start. Tapi kita kekeh gitu loh dengan pikiran kita sendiri, we're not being present dengan orang itu, ya udah, that's it, opportunity lewat gitu. So being present is a part of it, dan being present bisa di-achieve dengan kita mulai pelan-pelan letting go of the past and stop worrying about the future. In my experience. Oke. Iya. Aku ada mau nambahin sedikit tadi yang Ena ngomong, apa namanya, bahwa ini pengalaman aku juga, ini berkaitan dengan kemarin yang baru aku kehilangan pekerjaan itu, dan selama itu, aku tuh berpikir yang, "Duh mau ngapain ya?" And I was hard on myself gitu loh. I was being hard on myself, aku juga yang, "Come on Jo." Jadi in the morning, karena aku lagi nggak ngapa-ngapain ya at that time gitu. Jadi tiap pagi tuh aku jalan pagi, dan setiap jalan pagi bukannya aku menikmati indahnya what a beautiful morning that I have in Southern California gitu ya, dengan, suara-suara burung-burung, aku tuh nggak fokus ke situ, no. Aku tuh justru fokusnya ke aku gitu. Maksudnya memang bagus you focusing on yourself gitu ya, tapi ini at that time tuh aku fokusnya adalah, "Oke, what's next Joyce? What's next? What you have to do? What are you gonna do?" I keep telling myself that for I think maybe 4 months. Jadi aku sempet nggak kerja tuh kayak 6 bulan gitu ya, dan, selama 4 bulan tuh aku bener-bener yang being hard on myself tuh yang jadi di sini aku tuh dredeg gitu loh rasanya. Kayak mungkin di satu sisi aku kayak masih belum belum terima juga, I lost the job gitu kan. Terus, "Ini kenapa sih kok tiba-tiba begini?" Gitu loh. Terus tiba-tiba karena out of the blue, oh ya udah gitu, selesai nih restoran tutup, sorry, udah that's it, bye-bye, udah gitu loh. Jadi mungkin aku masih di tempat yang agak ada syoknya juga, tapi at the same time aku belum bisa recover dari itu, tapi aku udah being hard on myself yang, "Woi, kamu mau ngapain nih? Oke, mau ngapain nih?" Gitu. Udah gitu kan, dibilang ada sedikit, dari keluarga juga maksudnya kayak yang biasa karena memang kita sudah terbiasa gitu loh, pattern kita sudah terbiasa seperti tadi aku bilang sama Eno bahwa kalau di Jakarta, ini aku udah pasti oke, from one company move on to another company, that's it gitu loh. Cuman at that time, ya aku I just don't wanna jump into, the same, restaurant industry business gitu loh at that time gitu. Jadi aku yang ada being hard on myself constantly, and I was not happy. I was not happy. My husband already told me like, maybe this is the time when you can relax and get some rest because like for the past 16 years you told me that you always been working, you constantly working. I mean sometimes we have like a little vacation here and there, like going out of town or like but um it's not enough. Yang aku baca tuh sebenarnya dalam waktu 1 tahun tuh, kita tuh harus paling nggak, vacation tuh 2 kali katanya. Jadi memang kalau kita mau, bikin diri kita juga kayak recharge gitu ya, jadi
Dan saat itu aku yang ada karena aku being hard on myself, I wasn't happy at all gitu loh. Aku bener-bener gak nikmatin tuh jalan pagi. Dan, aku juga udah ngobrol sama suami aku, dia juga udah bilang, "Maybe it's time for you to get rest." Tapi tetep di sini aku dredeg, di sini aku tetep ini. Nah, sampai waktu itu aku ngobrol sama Eno, akhirnya kita, mmm, I don't know, and Eno cuman bilang gini, "Well, you have to be kind to yourself. That's what you told me. Hmm. Be kind to yourself." I keep repeating that to myself gitu ya. Be kind to yourself, be kind to yourself. Jadi aku at that time, iya juga ya, mungkin emang si Joyce ini emang butuh some rest gitu loh. Emang si Joyce ini lagi nggak ngapa-ngapain aja. Emang and it's fine to be nggak ngapa-ngapain. Kayak it's okay to be not okay at that time ya, waktu itu kita ngomongin ya. Cuman maksudnya it's okay juga kalau kamu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi setelah aku ngobrol sama Eno, aku terus terang lebih tenang dan aku mikir juga, iya juga ya gitu. Mungkin memang ini saatnya aku harus lebih fokus, ke diri aku sendiri gitu. Jadi setelah itu, I'm doing my morning walk. I'm happy. I'm enjoying the bird chirping. Baru kedengeran tuh bird chirping, padahal bird chirping udah tiap hari tuh padahal aku denger kan, cuman karena aku tetap focusing di dalam sini yang ngedredeg gitu kayaknya ya, kayak kesel gitu, kayak, "Apa nih? What's next nih?" Gitu, being hard on myself. I was focusing on that karena aku berpikir yang, "Apa nih apa nih apa nih?" Gitu. Tapi when I was starting be kind to myself, and then I was just start enjoying like, "Oh, iya ya, enak juga ternyata jalan pagi nih gitu, maksudnya rileks gitu, denger, apa, udaranya segar gitu, bird chirping gitu. Jadi and I feel like I was calm Ya, dan dan aku tenang gitu loh. Jadi nggak kerja, ya udah gitu, bangun bangun tetap sih aku bangun pagi gitu, I was doing my own thing gitu, aku bikin konten gitu. Jadi malah at that time aku lebih fokus di bikin konten itu gitu loh. Jadi karena waktu kita bikin konten, orang juga pengen lihat something yang raw, something yang original gitu loh. Kalau misalnya akunya juga di sini ndredeg kesel, orang pasti bisa nge-read juga itu. Itu sih pengalaman aku juga. Jadi ya, iya, it's really really you really really need to be kind to yourself. Itu bener banget, aku iya, alamin sendiri. iya. Mhm. Kita cenderung keras ya sama diri kita sendiri. Kenapa kalau belum kerja-kerja juga, ayo cepetan kerja lagi kerja lagi. We're like putting ourselves as a slave for ourselves gitu loh. Sementara, kalau misalnya keputusan itu datang dari ketidaktenangan, keputusan datang dari ketakutan, kita akan ambil any job yang sebenarnya itu nggak sesuai dengan, our best self gitu ya. Kita ambil, ya udahlah daripada gue nggak kerja, gue ambil aja kerjaan ini, gajinya kecil, bosnya nyebelin, bla bla bla, itu yang kita attract gitu. Tapi ketika kita, sudah tenang, kita bisa mulai memanifestasikan sesuatu yang positif. Saya pengen pekerjaan yang begini, dengan bos yang begini 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 begini. Oke, kita kita set that intention, and then yang datang ke kita juga pilihan-pilihan yang terbaik. And plus, don't forget, you did get the time to manifest your social media, which universe remember that you said that at one point, and then here you go, here's your opportunity. Jadi even caranya Tuhan mungkin nggak perfect gitu loh, dengan harus kehilangan pekerjaan dulu, dengan aku harus sakit dulu gitu loh, untuk menyadari that God has better plan for me. Sometimes caranya nggak enak, but if we are in tune with ourselves, if we come from love, from the peace in our heart, we can manifest great things. Iya, itu aku percaya banget. Mm-mm. Bener bener aku percaya banget. Iya. Terus, ada pengalaman apa lagi nih, No, yang kamu mau share kira-kira mengenai manifestasi ini? I mean, there are so much. It's hard to like, kita kan bakalan nanti ngobrolin per topik ya, kayak step-stepnya. Nanti kita juga bakalan ngomongin tentang self healing, apa artinya, letting go of the past, apa artinya, forgiveness, apa artinya, dan bagaimana caranya. Itu tuh semua walaupun kelihatannya cuma satu topik, but it's broad, sangat luas, dan
harus kita dalami dan resapi gitu. So I think for right now, at least semua orang tahu that is our intention, itu yang apa kita obrolin. Hopefully semua bisa relate dan bisa membantu. I think we can just wrap it up for today. Oke, kalau misalnya kalian ada, ide atau saran atau misalnya, masukan yang mensupport, podcast ini, kalian bisa, leave in the comment section. Kita ini berusaha memanifestasikan hal-hal yang baik, jadi semoga, kamu juga istilahnya bikin komen yang memang mensupport kita semua gitu loh, bukan hanya Joyce dan Eno-nya saja, cuman mensupport diri kamu sendiri juga yang akan bikin komen itu. Jadi, segitu dulu aja, semoga apa yang kita omongin hari ini bermanfaat, yang jelas ini bermanfaat buat Joyce pribadi dan Eno pribadi, dan semoga ini juga bermanfaat buat kalian semua.